Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofa Putri Aniza dari kelas PGMI nomor Indo Mahasiswa 203190300 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 1 yaitu hewan di sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita kita. Sebelum pembelajaran pagi hari ini Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Aldi sudah memimpin doa di depan kelas. Sebelumnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya, apakah hari ini ada yang masuk atau tidak. Aldi, Reza, Sofia, Zulfa, Zain. Alhamdulillah ya, semuanya pada pagi hari ini masuk semua. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kita berdoa, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak masih tetap semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini? Sebelum Ibu mulai, apakah ada yang sudah belajar tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Coba angkat tangan. Belum ada yang belajar ya? Oke, baiklah kalau begitu. Di sini hari ini kita akan belajar tentang tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 1 yaitu hewan di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan memberikan tulisan cerita atau bacaan diharapkan siswa dapat mengetahui huruf kapital dan tanda baca. Dan yang kedua, yaitu dengan memberikan contoh bagaimana menulis tegak bersambung yang benar, diharapkan siswa dapat menulis tegak bersambung dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga, yaitu tentang dengan mengulang tulisan tegak bersambung yang telah dicontohkan, siswa diharapkan bisa menulis tegak bersambung dengan tepat dan benar. Bagaimana, sudah paham ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi kita akan mempelajari tentang huruf kapital dan tanda baca. Apa saja sih huruf kapital dan tanda baca itu? Perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya anak-anak. Jadi pada pelajaran pagi hari ini, materi yang pertama yaitu tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Coba ada yang tahu? Acungkan jari. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Mas Andi. Jadi huruf kapital itu adalah huruf yang biasanya digunakan pada awal kalimat. Juga biasanya digunakan pada nama orang, nama daerah, dan nama negara. Di sini Ibu akan memberikan contoh tentang huruf kapital ini. Perhatikan ya anak-anak. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah. Jadi di sini ada nama Lani dan Siti. Nama Lani dan Siti pada awal kalimat ditulis huruf besar karena dia adalah nama orang. Jadi tulisan L dan S ini ditulis huruf kapital karena dia adalah nama orang. Kalau seumpamanya kita tulis Lani sedang bermain.
Jadi di sini hanya tulisan Elani saja yang besar karena dia adalah nama orang dan di awal kalimat. Jika kita tidak menggunakan nama orang atau kita tidak menggunakan nama orang ya, atau nama negara atau nama daerah, kita menggunakan kata-kata saja. Contohnya seperti ini. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini tulisan I dan B itu ditulis huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Walaupun dia tidak nama orang, nama tempat atau nama negara, dia tetap ditulis huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah jika sudah paham. Kita lanjut materi selanjutnya ya anak-anak. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal tanda baca. Jadi tanda baca yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda tanya, yang ketiga tanda koma, dan yang keempat yaitu tanda seru. Yang pertama kita akan mengenal tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan di akhir kalimat. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Seperti ini. Tanda titik, bukan tulisan TITIK. Dan untuk contohnya, Ibu sudah menulis contohnya seperti ini. Andi makan ayam. Jadi di akhir kalimat itu kita beri tanda seperti titik ini, agar kita mengetahui antara satu kalimat dengan kalimatnya lain. Jadi kita membaca tidak bingung ya anak. Seumpamanya ya, kita sudah membaca buku dan buku itu ada tanda titiknya. Jadi tanda titik itu di satu kalimat dan yang kalimat lainnya itu untuk penggalan antara satu kalimat dengan kalimatnya lainnya. Untuk yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti itu. Untuk tanda koma biasanya dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya seperti ini ya. Andi membeli kebutuhan sekolah, antara lain yaitu tas, koma, buku, koma, pulpen, koma, pensil, titik. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini Ibu memiliki contoh yaitu Andi membeli kebutuhan. Bentar anak-anak, salah ya. Kebutuhan. Oke. Ibu ulangi ya. Andi membeli kebutuhan sekolah. Antara lain yaitu tas, koma, nih. Kita taruh di sini karena ini penggalan antara barang-barang atau unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Jadi ini kan bilangan antara kebutuhan sekolahan Andi yang akan dibeli. Yang pertama tas, koma buku, koma lagi, pulpen, koma lagi,
pensil titik. Kenapa kok titik? Karena di akhir kalimat. Jadi kita bisa membedakan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Bagaimana anak-anak, sudah paham atau belum? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jika sudah paham semua. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang ketiga yaitu adalah tanda seru. Biasanya digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Biasanya tanda seru itu dilambangkan seperti ini ya anak-anak. Perhatikan. Seperti I kebalik ya. Ibu akan memberikan contoh untuk tanda seru ini. Perhatikan ya anak-anak. Besar sekali rumah. Besar sekali rumahmu. Tanda seru. Ya, ini di akhir kalimat kita bisa lihat ini tanda seru. Karena dia itu kayak mengagumkan, wow, rumah kamu sangat besar, seperti itu. Jadi kita akhiri tanda seru seperti ini. Dan diawali dengan kalimat dengan huruf kapital. Masih ingat kan tadi kalau di awal kalimat semuanya harus berawal dari huruf kapital. Dan yang terakhir yaitu tentang tanda baca yang tanda tanya. Untuk lambangnya seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, untuk tanda tanya itu biasanya digunakan untuk kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Nah, di sini di akhir kalimat diberi tanda tanya seperti ini. Karena orang ini bertanya tentang apakah kamu sudah makan, atau apakah kamu sudah tidur, apakah kamu sudah mandi, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, Ibu di sini akan memberi tugas pada kalian. Tugas ini bersifat kelompok ya anak-anak. Nanti setelah selesai kalian maju perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok yaitu ada 5 orang ya, karena di kelas ini ada 30 siswa. Jadi nanti berhitung dari angka nomor 1 sampai 5 dan kembali nomor 1 lagi ya. Diawali dari yang paling depan. Silakan Andi untuk menghitung. Ya, silakan mulai. Ya, jadi nanti jika kalian mendapatkan nomor 1, silakan bergabung dengan nomor 1 dan seterusnya. Untuk perwakilan kelompok maju untuk mengambil bahan diskusi kalian. Alhamdulillah pada pembelajaran pagi hari ini kita sudah selesai. Untuk kesimpulannya yaitu tentang yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat, nama negara, nama orang, dan nama daerah. Untuk yang kedua yaitu mengenal tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik, biasanya digunakan di akhir kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Tanda koma biasanya digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Dan yang terakhir yaitu tanda tanya, biasanya digunakan untuk tanda kalimat tanya. Bagaimana anak-anak, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberi sedikit evaluasi pada pembelajaran pagi hari ini ya anak-anak. Tadi, Ibu sudah melihat tugas hasil diskusi kelompok kalian. Hasilnya benar semua dan bagus-bagus. Tetapi, ada yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu percaya diri kalian. Kalian kalau sudah selesai mengerjakan, harus berebut urutan dengan teman kalian atau teman kelompok kalian. Agar apa? Agar kalian bisa dapat nilai tambahan dari tugas kalian tadi. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan dan tetap belajar dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Mungkin sekian dari Ibu Guru. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.